Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Perbincangan kita kali ini mengangkat topik 3 manfaat kepatuhan. Beberapa waktu lalu, seorang ibu pengurus yayasan sosial di Jakarta mengirim pesan singkat melalui WA kepada saya. Pak Sigit, saya ingin membantu LAI, karena LAI sudah menerbitkan Alkitab dan Alkitab telah mengubah hidup saya. Sejak 28 tahun lalu, saya bertemu Tuhan, Alkitab telah mengubah total hidup saya dari miskin menjadi bermental kaya. Sampai saat ini, Alkitab adalah buku terbaik yang pernah saya baca dan saya mematuhi perintahnya. Cerita ibu ini adalah satu dari ribuan atau mungkin bahkan jutaan cerita bagi orang yang sudah membaca Alkitab, bertekun, bertemu dengan Tuhan, dan akhirnya hidupnya mengalami damai sejahtera. Dalam situasi yang penuh tantangan dan bahkan krisis serta kondisi darurat, kita dapat belajar dari Alkitab untuk meneladani Nuh dalam kepatuhan. Cerita tentang Nuh ini adalah cerita yang sangat populer. Nuh dengan air bahnya. Bagaimana Nuh bersikap patuh kepada Tuhan sehingga dia selamat dari air bah. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang menarik, sekali lagi, kisah kepatuhan Nuh ini ditulis dalam Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 2 kali Alkitab menulis tentang kepatuhan Nuh. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Dan arti patuh atau taat itu sendiri adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh otoritas. Saudara-saudara, dalam dunia ini ada 2 otoritas yang pantas untuk kita patuh. Yang pertama adalah figur, dan yang kedua adalah hukum. Figur sebagai otoritas yang harus kita patuhi ada 3. Yang pertama, Tuhan, sang pemilik kehidupan. Kita tidak ada cerita untuk tidak patuh kepada Tuhan kalau kita ingin selamat. Dan kita juga harus mematuhi firman Tuhan untuk kehidupan kita menuju keabadian. Figur yang kedua adalah atasan dalam hierarki organisasi. Bisa dalam skala negara, bisa juga dalam skala organisasi di mana kita bekerja. Patuh kepada atasan adalah suatu kewajiban bagi kita semua dimanapun kita berada. Oleh karena atasan dalam hierarki itu, dialah yang memberikan arahan untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik ke masa depan dalam lingkup organisasi. Figur yang ketiga yang harus kita patuhi adalah orang yang ahli di bidangnya. Kalau kita ingin sembuh dari sakit, maka kita harus mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan oleh dokter, karena dia ahli di bidangnya. Kalau kita ingin survive di bidang digitalisasi, maka kita juga harus mendengar kepada ahli IT. Oleh karena dia memang layak didengar dan dia memiliki referensi, memiliki pengalaman, dan memiliki kompetensi untuk menyampaikan nasihat-nasihat di bidang IT. Sumber otoritas yang kedua selain figur adalah hukum. Setidaknya ada 3 hukum yang harus kita patuhi di dunia ini. Yang pertama, kembali lagi, adalah hukum Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah menurunkan hukum yang sangat sederhana. Hanya 2 hukum yang harus kita patuhi dari Tuhan, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan, dan yang kedua, mengasihi sesama. Dengan 2 hukum ini, dengan patuh kepada 2 hukum ini, maka janji akan damai sejahtera, janji akan keteraturan, janji akan sesuatu kebahagiaan dalam hidup kita bisa kita raih. Dan yang kedua, hukum yang harus kita patuhi adalah hukum alam. Seperti saudara-saudara tahu, kalau kita bertindak semena-mena terhadap alam dan akibatnya alam itu rusak, maka alam akan membalas dengan perilaku yang destruktif, akhirnya menghancurkan dunia ini. Dan ada dugaan saudara-saudara bahwa apa yang kita alami saat ini itu juga karena reaksi alam terhadap perilaku kita. Dan hukum yang ketiga adalah hukum lembaga, di mana kita bekerja, di mana kita hidup, di mana kita tinggal. Semua memiliki hukum.
Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa atau kita mampu atau kita mau mematuhi otoritas itu? Ada tiga hal yang setidaknya kita identifikasi orang atau manusia atau kita semuanya akan patuh kepada otoritas. Yang pertama, kita akan patuh kalau dipaksa. Saudara-saudara, dalam pemaksaan, dalam tanda kutip, kita akan terpaksa melakukan sesuatu. Contoh konkretnya, saudara-saudara, dalam menghadapi situasi krisis pandemi ini, kita terpaksa mematuhi aturan protokol kesehatan. Kita bertekuk lutut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus patuh kepada semua yang ditetapkan supaya kita bisa selamat. Jadi, saudara-saudara, dipaksa itu adalah sesuatu yang tidak negatif dalam konteks ini. Kita patuh oleh karena kita dipaksa oleh situasi. Kita patuh oleh karena kita dipaksa oleh keadaan. Kita patuh oleh karena segala perubahan yang ada membuat kita harus menyesuaikan diri. Contoh misalnya dalam kemajuan teknologi digitalisasi. Terpaksa kita patuh terhadap hukum-hukum yang harus kita patuhi oleh karena ada kemajuan teknologi yang begitu cepat. Alasan yang kedua di mana kita akan patuh kepada otoritas adalah dipengaruhi. Kita akan dipengaruhi oleh komunitas yang semuanya patuh terhadap aturan, patuh terhadap atasan, patuh terhadap figur, patuh terhadap hukum. Sebagai contoh, bila kita melihat langsung pertandingan bulu tangkis di stadion, maka kita bisa terpengaruh oleh mayoritas penonton yang ada. Saudara, kita yang tidak biasa teriak, kita yang tidak biasa bersorak, kita akan mengikuti suasana stadion. Dan itu pertanda bahwa kita memang terpengaruh oleh mayoritas itu. Dan saudara, dipengaruhi adalah bisa menjadikan kita positif untuk patuh terhadap otoritas. Dan saudara, kalau kita ingin patuh terhadap otoritas, maka kita bisa memilih komunitas yang memang mereka sudah patuh pada otoritas. Sehingga mereka akan menularkan hal-hal yang positif pada hidup kita. Yang ketiga, saudara, manusia akan patuh apabila dia memiliki kesadaran diri. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, saudara. Oleh karena kesadaran tinggi ini membutuhkan pengalaman, membutuhkan pendidikan, membutuhkan pengetahuan. Bagi seseorang yang pengetahuannya tinggi, pendidikannya tinggi, dan pengalamannya banyak, maka besar kemungkinan dia akan lebih mudah patuh kepada otoritas. Tapi begitupun juga tidak menjamin seseorang yang memiliki pengalaman, memiliki pendidikan, dan memiliki pengetahuan akan patuh kepada otoritas. Bagi kita yang sudah dewasa, maka saudara sebenarnya tidak ada alasan oleh karena kita sudah memiliki banyak pengetahuan. Mana yang baik, mana yang buruk, kita sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Dan kita juga sudah memiliki pengalaman yang banyak. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak sadar untuk patuh kepada otoritas. Setidaknya akan ada 3 manfaat real yang kita rasakan. Yang pertama, hidup kita akan lebih bermakna bagi diri sendiri. Kita akan selamat dari bencana, dari krisis, dari situasi yang buruk. Sama seperti yang dialami oleh Nuh, dia selamat oleh karena dia patuh. Yang kedua, hidup kita akan lebih bermakna bagi sesama. Bagaimanapun, dengan kita yang sudah berlaku secara positif dan patuh kepada otoritas, kita akan memberikan pengaruh bagi sesama kita. Kita akan membangun komunitas supaya mereka juga seperti kita, supaya hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih sejahtera. Kita tidak bisa sendirian merasakan damai sejahtera. Kita akan kesepian. Maka kita harus membangun komunitas supaya hidup kita lebih bermakna bagi sesama. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah hidup kita lebih bermakna bagi semesta. Kita dapat berkontribusi bagi kelestarian lingkungan, kita dapat berkontribusi bagi kebaikan untuk memelihara lingkungan. Dan tentu kita akan berkontribusi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Saudara, inilah yang bisa kita pelajari dari kepatuhan terhadap otoritas. Dengan 3 manfaat yang telah diuraikan di atas, di mana hidup kita lebih bermakna bagi diri sendiri, lebih bermakna bagi sesama, dan lebih bermakna bagi semesta,
maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak patuh kepada otoritas. Bahkan seharusnya kita dengan sangat sukacita mematuhi otoritas, karena semua demi kebaikan bersama, semua demi kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, inilah yang dapat kita perbincangkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa membaca Alkitab setiap hari agar kualitas hidup kita semakin lebih baik. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.